Tarikot. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dimanapun berada. Yang saya hormati, ini ada pengawas yang bergabung. Selamat siang di room kita pelatihan. Selamat siang. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sama-sama, tapi saya nggak bisa, ini laptopnya baru error nih, pakai HP iya, saya. Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Yang saya hormati pula Bapak Ibu ya, pengurus pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya, PPKN. Bapak Ibu Mama PKN ya di Kabupaten Bogor maupun di Kabupaten Bogor yang ikut bergabung di room ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, selalu diberikan kebahagiaan dimanapun berada dan dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitas. Ibu pengawas saya hormati, para pengurus MGMP PKN ya Kabupaten Bogor dan teman-teman semua. Sebelum Bapak Ibu hari ini berdiskusi ya, nanti Pak Hari dan teman-teman akan menyampaikan tentang RPP berdiferensiasi dan pembelajarannya khusus MAPEL PPKN. Nah, terlebih dulu Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini suaranya sedikit nih. Oke, tapi mohon maaf ya. Nah, ini adalah hari yang ketiga setelah kemarin di hari yang pertama itu bahasa Inggris, kemudian hari kedua itu mapel prakarya ya, hari ini hari ketiga yaitu mapel PKN dan besok masih ada seni budaya ya. Ibu pengawas yang saya hormati Bapak Ibu semua, kami sudah berusaha mencari narasumber guru-guru penggerak Bapak Ibu ya yang sudah lulus di angkatan 1, karena kalau guru penggerak mereka totalitas selama 9 bulan diberikan materi oleh para fasilitator dan didampingin oleh tim pendamping untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, RPP dan aksi nyatanya. Sehingga kami yakin dengan pelatihan yang dari guru penggerak itu maksimal ya, mendapatkan ilmu yang maksimal sehingga bisa share ke teman-teman ya. Dan waktu pembukaan awal Ibu Susi menyampaikan bahwa walaupun ini dimulai dari sekolah-sekolah penggerak yang profil pelajar Pancasila ya dengan kurikulum Merdeka Belajar, namun kedepannya semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak ya. Sehingga Kabupaten Bogor, kami kemarin sudah menyampaikan ke Bu Susi, kita akan mengawali ya di garda ke depan Bapak Ibu ya, jangan sampai ketinggalan karena kita berada dekat dengan Kemdikbud di Jakarta Bapak Ibu. Kalau informasinya kalah dengan wilayah-wilayah lain kan, jadi kita aneh ya, lucu gitu ya. Kita akan menyambut yang terdahulu ya gitu ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang sudah bergabung di room ini yang dari wilayah lain, terima kasih ya sudah ikut bersama dengan kami ya. Jadi Bapak Ibu, intinya nanti Bapak Ibu akan berdiskusi bersama dengan Pak Hari. Nah, ini ada PKN tuh baru dapat satu ya, Bu Septi ya, yang Bu Septi ya. Bu Septi selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengalamannya di guru penggerak ya, nanti bersama dengan udah berdiskusi ya dengan Pak Hari dan juga dengan Pak Kamal ya hari ini ya. Ya baik. Bapak Ibu, mungkin ada pengantar dulu dari pengawas kita Ibu Dwi ya. Dipersilahkan. Silahkan Bu. Berikan sama. Termute. Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih semuanya, Ibu, Bapak, guru-guru yang hebat. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam belajar bagaimana pengembangan RPP berdiferensiasi. Tentunya kita semua tidak tinggal diam saja, karena setiap kali pasti ada perubahan. Setiap kali ada pengembangan. Saya bangga dengan teman-teman semua yang masuk di room ini dengan niat
No. Ibu mau keluar. Ibu mau ini dulu ya. Mau ibu ya. No. Kalau jalan sana. Bentar ya, saya mute dulu ya. Kadang ada yang bocor. Bentar Bu, Bu saya cari Indah, dulu. namanya Bu Indah. Ya Bapak Ibu mohon bisa saya mute all dulu ya. Oke, Bu, yang punya Ibu Dwi dihidupkan lagi Bu, saya mute all tadi susah ya. Ya. Jadi kita semuanya memang tidak boleh tinggal diam. Kalau kita tinggal diam, artinya kita akan tertinggal jauh di belakang dengan teman-teman yang sudah banyak berkreasi, banyak melaju dengan berbagai macam perkembangan. Rekan-rekan guru yang saya banggakan, zaman begitu cepat berubah. Maka kita pun juga harus siap berubah. Apa yang kita alami kemarin sudah berbeda dengan hari ini. Esok juga demikian akan berbeda lagi dengan hari ini. Maka apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi harus selalu siap berubah. Tidak ada sesuatu yang abadi di masa ini. Semuanya harus terus bergerak, terus berjalan menuju kepada perbaikan, menuju pada perkembangan. Maka saya senang sekali Pak Darno dan kawan-kawan di forum MGMP ini sudah terus berinovasi, terus melaksanakan berbagai macam bentuk fintech yang akan membawa perubahan bagi kita semua. Fasilitas waktu yang disiapkan ini hendaknya jangan disia-siakan. Alangkah baiknya teman-teman semua, terlebih teman-teman yang sudah sertifikasi, gunakan tunjangan profesinya untuk selalu ikut serta dalam fintech yang layak kita pelajari. Jangan memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna, tapi ayo kita sama-sama isi waktu selagi kita masih sehat, selagi kita masih bisa berbuat, manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja Pak Darno dan kawan-kawan. Selamat terus belajar dan berlatih. Esok akan lebih baik dan esok akan selalu maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya pada Ibu pengawas kita. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, Bu Dwi, kami izin ya ingin bersama dengan guru penggerak dulu ya. Mungkin Pak Hari dibagi gimana nih? Pak Bu Septi dulu apa Pak Hari dulu? Silakan. Pak Hari, halo. Pak Hari kayaknya live ya. Nah, suaranya termute Pak Hari. Mic-nya masih mati, Pak Ari. Klik, yo, siap. Itu masih termute. Bu Septi sudah menyiapkan bahannya, Bu Septi? Coba. Alhamdulillah sudah. Ya, coba, langsung. Mungkin Pak Ari lagi terkendala sinyal. Oh, Oke, iya. langsung aja di-handle. Baik, Pak. Ya, Bapak Ibu, Bu Oke. Septi adalah salah satu guru penggerak ya. Saya cari mapel PKN ini sulit sekali, hanya dapat 1. Kalau mapel kemarin, Bu, saya dari IPA banyak, hampir 5. Terus dari matematika juga banyak. Ini yang PKN hanya 1 saya dapat ini, Bu Septi doang. Iya, Pak. Ya, silakan Bu Septi. Oke, Bapak Ibu. Ya. Didorong teman-teman PKN ini ikut menjadi guru penggerak. Ya. Iya, insya Allah, Bu. Ya, silakan Bu Septi meng-share materinya. Oke, baik Kayaknya Pak Bapak Ari Ibu. terkendala nih. Pak Sudarno, sebelumnya mohon maaf, ini karena saya menggunakan laptop, ternyata laptopnya agak lola ya, jadi susah untuk mindah-mindahinnya. Apakah bisa di-share screen dari Pak Sudarno ya, Pak? Oh, yang tadi dikirim ya? Iya, betul. Terus saya cari dulu nih. Pak Ya, Ari, ya, Pak Kamal mana? Pak Kamaludin juga loh. Mana Pak Kamal katanya? Ini Pak Hari sama sekali suaranya nggak ada. Dia termute. Ya Bapak Ibu, terkadang begini ya, kita suka dukanya kalau di daring ya Bapak Ibu. Tapi jangan pesimis Bapak Ibu, kita tetap optimis. Ya, Kita masih lebih baik dibandingkan saudara-saudara kita di daerah lain. Ya betul Bu, sulit sinyal naik pohon itu ceritanya.
naik gunung, naik pohon, jalan berkilo-kilo kalau mau daring. Ya. Sebentar ya Bu Septi ya, saya cari. Iya, baik Pak. Emang yang Bu Septi nggak bisa itu? Ini dari Iya sekolah Pak. mana? Saya dari SMP IC Magnet School, Bu. Oh iya. Iya, dari Insan Cendekia Magnet School. Baik, Sebentar. Oke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sambil menunggu ya, saya mendownload dari ini, dari WA Bapak Ibu, dari Bu Septi. Jadi Bapak Ibu, Bu Septi. kita Bu Septi ya. Mungkin Bu Septi boleh ini memulai Ya. saja Pak Darno. Ya, Oh iya. silakan Bu Septi sambil Prolognya cerita dulu. Ya, kenalan Ya. dulu ya Bu Septi. Oke, baik Bapak Ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Septi Nurhayati. Saya mengampu mata pelajaran PKN SMP di SMP Insan Cendekia Magnet School Bogor. Nah, di sini insya Allah mungkin ya Bapak Ibu saya menge-share sedikit pengalaman, sedikit ilmu juga gitu yang saya dapatkan ketika mengikuti program Guru Penggerak Angkatan Pertama Bapak Ibu. Jadi di dalam program Guru Penggerak itu banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, terutama itu dalam hal penyadaran tentang pendidikan gitu Bapak Ibu. Oh ternyata pendidikan itu seperti ini, apa yang sudah kita lakukan itu ternyata yang saya rasakan ya masih jauh di belakang gitu dengan proses pendidikan yang ada yang telah saya lakukan seperti itu. Jadi banyak kesadaran-kesadaran yang saya miliki ketika mengikuti program Guru Penggerak ini Bapak Ibu. Nah ini kemarin itu saya dikabari oleh Pak Sudarno ya untuk menyampaikan sedikit atau sharing sedikit mengenai pembelajaran atau RPP berdiferensiasi ini Bapak Ibu. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sekolah juga sudah melaksanakan gitu RPP berdiferensiasi ini atau pembelajaran diferensiasi ini. Nah, mungkin kita sebelumnya Bapak Ibu untuk membuat RPP berdiferensiasi tentu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, untuk pengertiannya pembelajaran diferensiasi ini adalah jadi usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa tersebut gitu untuk mencapai pembelajaran yang optimal seperti itu Bapak Ibu. Jadi berdiferensiasi itu artinya kita menyesuaikan pembelajaran atau proses pembelajaran yang akan kita lakukan sesuai dengan tipe-tipe siswa yang ada dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, diferensiasi juga itu ada 3 macam ya Bapak Ibu ya. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten, seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa konten itu adalah isi ya mengenai pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi diferensiasi konten itu nanti kita sesuaikan dengan kesiapan belajar siswanya dan minat serta profil belajar siswa. Nah, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu ya bahwa ternyata siswa di kelas itu memiliki keunikannya tersendiri gitu. Ada siswa yang mereka itu tipe belajarnya ada yang auditory gitu ya, lebih senang mendengarkan, lebih cocok mendengarkan, atau ada siswa juga yang lebih senang atau lebih menangkap ketika pembelajaran itu dilakukan dengan visualisasi seperti itu, atau bahkan ada siswa yang ketika dia belajar itu lebih senang menggerakkan fisiknya atau badannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama itu adalah diferensiasi konten, yang kedua itu adalah diferensiasi proses. Jadi diferensiasi proses ini yaitu proses dalam sebuah pembelajaran. Seperti itu dalam dalam proses pembelajaran yang ada dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya itu seperti kegiatan berjenjang. Misalkan ketika kita mendapati karena siswa itu unik ya Bapak Ibu ya, daya tangkap juga berbeda-beda, jadi kita harus melihat nih, oh ternyata siswa yang satu ini misalkan si A, oh daya tangkapnya cepat seperti itu, oh si B daya tangkapnya lumayan cepat, dan si C mungkin daya tangkapnya agak lambat. Nah itu harus kita sesuaikan ketika kita melihat menemukan siswa yang cepat sekali
daya tangkapnya dan siswa yang kurang tanggap, kurang cepat dalam menangkap sebuah materi pembelajaran, itu harus kita lakukan seperti apa. Nah, seperti itu untuk diferensiasi proses. Yang ketiga itu ada diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk itu guru membebaskan kepada siswa untuk mengekspresikan pembelajaran yang telah mereka lalui. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu. Jadi dulu itu ketika semester yang lalu saya pernah di pembelajaran PKN kelas 7 mengenai karakteristik daerah tempat tinggal. Nah, jadi mereka itu membuat suatu menceritakan karakteristik daerah tempat tinggal mereka gitu. Dibebaskan, boleh diceritakan dengan podcast ya, karena dulu itu kan masih pembelajarannya daring ya Bapak Ibu ya, dengan podcast, dengan mind mapping, atau bahkan dengan poster. Jadi produknya dibebaskan kepada siswa dalam artian kita siswa itu diberikan keleluasaan untuk mengekspresikan apa yang dia sukai gitu. Seperti itu Bapak itu untuk diferensiasi produk. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi proses pembelajaran diferensiasi itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada kontennya, jadi isinya yang kita sesuaikan dengan minat siswa itu ada di mana nih untuk kontennya. Lalu ada prosesnya, tadi ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang sedang atau bahkan ada lambat. Dan produknya kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih atau mengekspresikan produk pembelajaran yang akan mereka buat. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf, ini Pak Sudarno, apakah sudah bisa di-share? Ya Bu, ini saya udah saya share ke grup juga Bu. Oh ya, baik, kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh dibuka di grup mungkin ya Bapak Ibu ya. Mari saya coba. Oke, tidak apa-apa Pak. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat RPP berdiferensiasi itu harus seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Awalnya juga saya tuh bingung, oh berdiferensiasi berarti kita harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas gitu. Nah, yang pertama itu kita harus membuat pemetaan kebutuhan murid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pemetaan kebutuhan murid itu berdasarkan minat muridnya apa, lalu kesiapan belajarnya seperti apa, dan profil belajarnya seperti apa. Nah, untuk minat belajar siswa, karena setiap siswa itu kan minatnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang minat ke dalam konten-konten olahraga, ada yang minat tentang isu-isu sosial ya, ada yang minat bahkan tentang keagamaan juga ya Bapak Ibu. Nah, itu tuh nanti bisa kita fasilitasi dengan adanya pemetaan kebutuhan murid dalam segi minatnya. Seperti itu. Nah, kemarin itu alhamdulillah saya sudah memetakan anak-anak kelas 7 ternyata minat dalam materi dalam pembelajaran PKN, atau secara umum sih saya bertanya kepada siswanya, kira-kira apa nih yang membuat kalian tertarik gitu. Oh, ternyata dari siswa tersebut bisa diklasifikasikan, itu ada siswa yang ternyata minatnya itu lebih ke sosial, ada juga yang lebih ke agama, bahkan ada juga yang lebih ke teknologi. Nah, untuk mengetahui minat siswa ini, yang saya lakukan itu kemarin dengan bertanya ketika persepsi pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika persepsi kita bertanya kepada siswa, ada yang kalian sukai enggak, atau misalkan lebih suka kalian suka materi pembelajaran yang seperti apa, seperti itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, sebentar. Anak saya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Pak. Bapak Ibu. Sudah. Ya, Sudah. mohon maaf ya, barusan nangis Pak. anak saya. Ya, oke Pak, mohon maaf ke screen keempat, di slide keempat. Nah, ya Bapak Ibu, jadi pemetaan kebutuhan murid itu kita bisa melalui minatnya, bisa melalui kesiapan belajarnya, bahkan profil belajar siswa. Jadi nanti ini ada pemetaan khusus tersendiri
minat siswanya ada di mana, apakah mereka lebih minat ke isu-isu sosial kah, atau lebih minat ke dalam keagamaan kah, atau bahkan ke dalam teknologi. Nah, hal itu tuh nanti bisa dijadikan dalam diferensiasi konten kita. Seperti itu, Bapak Ibu, tentunya dengan dikaitkan dengan materi yang akan kita bahas. Seperti itu. Nah, nanti di semester 2 ini untuk pembelajaran kelas 7, Bapak Ibu, itu kan ada materi tentang keberagaman, lalu tentang kerjasama, dan tentang karakteristik daerah tempat tinggal ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk materi keberagaman mungkin nanti bisa dilihat nih, oh ternyata minat siswa dalam bidang sosialnya mungkin bisa dilihat dari suku bangsanya apa, atau misalkan dalam segi agamanya, berarti keberagaman dalam keagamaannya seperti apa, atau dalam agamanya seperti apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu untuk minat. Nah, untuk kesiapan belajar siswa itu biasanya saya menggunakan pretest Bapak Ibu. Jadi pretestnya itu untuk mengetahui ini sejauh mana siswa mengetahui materi yang akan kita ajarkan, seperti itu Bapak Ibu, atau dengan asesmen non diagnosis Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui nih, oh iya perasaan siswa sedang apa, atau kondisi siswa seperti apa, kayak gitu. Itu mencangkut kesiapan belajar siswa. Dan yang terakhir itu ada profil belajar. Nah, profil belajar itu ada auditory, yang lalu ada visual, dan ada kinestetik juga, seperti itu. Nah, ini untuk pemetaan kebutuhan murid ini ada contohnya itu di yang Word, Pak Sudarno, mohon maaf. Yang Word ya, Pak, Iya, saya Pak. cari dulu apa sudah di-download belum? Oh iya Pak. Nah, jadi Ya, nanti sambil itu, berjalan aja. iya betul Pak. Pak, terima kasih ya Pak ya. Ini Bapak Ibu, jadi memang saya, sepengalaman saya, untuk pembelajaran diferensiasi ini memang kita harus mengadakan observasi terlebih dahulu gitu kepada siswa, minatnya di mana, kesiapan di mana, dan profil belajarnya seperti apa. Nah, untuk profil belajar siswa ini saya kemarin itu menggunakan video yang ada di YouTube untuk mengetahui profil belajar siswa ini ya Bapak Ibu. Dengan video yang ada di YouTube, lalu mereka mencatatkan kecenderungan mereka itu sebenarnya ada di mana. Tapi dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu, untuk profil belajar siswa ini kan memang menyatu ya. Ada audio, visual, kinestetik itu nanti menyatu dalam proses pembelajaran. Namun memang setiap siswa itu memiliki kecenderungan kemananya gitu. Arahnya apakah ke visual kah, atau ke kinestetika, atau ke audio kah. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu untuk profil belajarnya. Ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu ya di YouTube gitu untuk mengetahui bagaimana sih profil belajar siswa tersebut, seperti itu. Ini nanti akan ditampilkan juga tentang pemetaan kebutuhan siswanya. Sedikit bercerita Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin itu ketika saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini di kelas di semester 1, alhamdulillah kan biasanya setiap selesai pembelajaran itu ada umpan balik yang disampaikan oleh siswa gitu. Yang awalnya itu siswa ketika materi bab pertama memang saya menerapkan, namun memang mungkin hanya di diferensiasi produk saja gitu. Saya membebaskan kepada siswa untuk membuat produk yang mereka sukai, dan alhamdulillah umpan balik dari siswa dan dilihat dari nilai siswa lalu keaktifan siswa itu lebih meningkat, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi lebih antusias dalam belajar juga, seperti itu. Dan nilai ulangan juga alhamdulillah dari bab pertama, 2, dan ketiga itu alhamdulillah mengalami kenaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk RPP-nya Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran mungkin karena setiap punya versi masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin saya akan menampilkan RPP-nya yang bentuknya dalam 1 lembar Bapak Ibu. Ya, untuk pemetaannya ya belum bisa diperlihatkan ya Pak ya.
Ya, sebentar ya Bapak Ibu, saya coba juga untuk share screen kan. Apakah bisa? Tapi ini tuh laptopnya memang koneksi atau gimana ya, jadi tidak bisa, tulisannya itu still trying to get in. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya coba kembali. Oh, Bapak Ibu, boleh jika ada Bapak Ibu yang akan bertanya terlebih dahulu, dipersilahkan Bapak Ibu. Atau karena penyampaian saya mungkin belum jelas, seperti itu, boleh langsung ditanyakan Bapak. Bagaimana Bapak Ibu, apakah akan ada yang ditanyakan dulu terkait tentang pembelajaran diferensiasi ini? Ada Bu, saya bisa bertanya. Oh boleh Pak, silakan Pak untuk sambil menunggu share screen-nya ya Bapak ya. Iya Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga pertemuan jumpa kita dalam rahmat maghfirah Allah dan benar ibadah. Amin. 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 Selamat Pak Tutorial, Ibu Serti, Pak Budi dan semuanya. Begini Bu, Iya kita Bapak. sedang mendapatkan satu kendala di mana memberikan satu kebebasan metodologi kepada anak dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau terlalu dibebaskan sehingga mereka menjadi kebiasaan berinteraksi dengan teman dan juga kurang memperhatikan pada pelajaran. Nah, bagaimana metode kita agar itu kebebasan tetapi tidak bebas semaunya. Dan ada target tujuan pelajaran yang kita inginkan. Strategi apa yang kita harus pakai gitu dan laksanakan, Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Itu yang saya khawatirkan juga Pak, yang saya alami juga. Ya bagaimana ya nanti kalau misalkan ketika kita membebaskan kepada siswa gitu untuk memilih sebuah produk atau bahkan untuk dalam proses pembelajaran itu, khawatirnya target dari pembelajaran itu tidak tercapai atau tujuan itu tidak tercapai atau bahkan malah melebar kemana-mana. Seperti itu ya Pak ya? Benar. Iya, betul. Itu juga hal yang saya khawatirkan, Pak. Namun ternyata ketika saya langsung menerapkan hal tersebut gitu, Pak, untuk pembelajaran diferensiasi ini memang harus ada indikator yang jelas terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Jadi ketika saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan produk yang akan dibuatnya, itu saya buat dulu indikator-indikatornya yang jelas. Misalkan ketika siswa tersebut membuat suatu contoh kemarin itu ketika 1 tahun ke belakang Pak untuk materi pembelajaran karakteristik daerah tempat tinggal gitu Pak. Jadi saya tuliskan indikator-indikatornya yang harus mereka adakan di sana gitu. Misalkan siswa mau membuat poster, berarti dalam poster itu harus ada nama siswa kah, lalu harus ada materi yang akan disampaikannya itu apa, seperti itu. Jadi memang harus ada indikator-indikator yang jelas. Jadi ketika indikator-indikator tersebut tidak ada, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap proses penilaian juga, Bapak. Seperti itu, Bapak. Jadi harus ada indikator yang jelas. Jadi kadang-kadang kan memang siswa itu ya udahlah, gurunya membebaskan ini, saya mau bikin ini aja gitu, rangkuman aja gitu. Itu juga sempat Pak, siswa saya ada yang seperti itu Pak. Jadi kan ibu membebaskan saya gitu untuk
saya membuat suatu produk, ya udah saya mau bikin ini aja Bu, gitu, seperti itu. Tapi kan ada indikator-indikator yang memang harus dipenuhi, seperti itu Bapak. Jadi, jadi nanti Jadi bebas Bu ya. Gini ya, bebas Iya. tetapi dibatasi oleh metode, betul. oleh waktu Tuh, dan iya. target, sehingga bebasnya konsisten dan keberhasilan tetap ya gitu ya. Boleh, bagus. Ya, betul Pak, seperti itu. Jadi memang harus bebas itu tidak dibebaskan aja terus nanti kita menerima seperti itu. Tapi memang ada indikator-indikator, ada tahapan-tahapan atau bahkan ada proses waktunya yang memang harus kita batasin seperti itu, Bapak. Iya. Sip, lanjut Bu. Terima kasih. Siap, Mantap. Pak. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Ini saya juga masih belajar, Pak, untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Ya, Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ada yang share bagaimana pengalamannya, ada yang sudah menerapkankah, Bapak Ibu, untuk share di sini? Bu Septi, boleh bertanya Bu? Oh iya, Septi. boleh Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Septi. Maaf, saya Bu Listia dari SMP 1 Gunung Putri, Bu. Iya, salam kenal Bu. Kan Listia. dalam produk tadi saya lihat di produk hasil pembelajaran anak berarti ada yang bentuknya video, boleh yang bentuknya poster, tadi oleh Ibu dijelaskan. Secara otomatis mungkin yang video itu lebih kelihatan lebih bagus daripada yang poster ataupun yang hanya merangkum. Nah, otomatis mungkin kita juga harus punya target penilaian untuk ketiganya, jangan sampai nilai yang bagus adalah yang video daripada yang hanya merangkum. Apakah begitu Bu Septi? Mohon maaf. Oh iya betul Bu, seperti itu Bu. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu ya. Jadi memang harus ada indikator-indikatornya seperti itu. Jadi misalkan kalau ada siswa yang membuat video atau misalkan ada siswa yang hanya membuat mind mapping seperti itu. Nah di situ nanti harus ada indikator yang jelas gitu Bu. Jadi misalkan videonya kan ada juga Bu siswa yang membuat video hanya bervideo terus membacakan apa yang mereka bacakan, mereka sampaikan, ada seperti itu tanpa diedit-edit ya Bu ya. Ada juga siswa yang membuat mind mapping tapi dengan warna-warni, dengan meriah seperti itu. Nah itu juga harus menjadi indikator penilaiannya Bu. Jadi keterkaitan dengan topiknya atau materinya, lalu tampilannya juga seperti itu disesuaikan seperti itu Bu. Jadi memang harus ada indikator-indikator yang jelas seperti itu Bu, untuk pembelajaran yang beragam ini atau produk-produk yang akan dibikin oleh siswa ini Bu, yang akan dibuat ini. Seperti itu Bu. Ya, Bagaimana, terima kasih Bu Listia? Septi. Berarti walaupun produknya itu berbeda, berarti kita tetap harus punya patokan untuk besar kecilnya nilai, maksudnya begitu. Iya betul, harus ada patokan untuk penilaiannya Bu. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Septi. Ya, sama-sama Bu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini sudah ada share screen Word-nya Bapak Ibu. Nah ini adalah pemetaan kebutuhan belajar siswa. Ini alhamdulillah nih karena kita semester 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah mengenal nih karakteristik dari siswa kita gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu ada pemetaan kebutuhan berdasarkan minat. Kebetulan memang ini siswa kelas 7 di sekolah saya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk berdasarkan minat siswa, itu saya mengkategorikan ada 3 minat, seperti itu. Ada sosial, ada agama, dan ada teknologi. Nah, ini minat ini nanti goalnya itu akan di produk, Bapak Ibu. Atau bahkan nanti bisa ke diferensiasi konten kayak gitu Bapak. Jadi bisa ke produk atau bahkan bisa ke diferensiasi kontennya seperti itu. Jadi kan minat siswa ada yang ke sosial seperti itu, berarti nanti akan membuat apa
Seperti itu. Dan kebetulan materi kelas di semester 2 kelas 7 ini kan mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ya Bapak Ibu ya. Nah ini insya Allah nih saya merencanakan bahwa anak-anak itu akan membuat hasil karya juga mengenai keberagaman. Misalkan kalau misalkan sosial nanti ke suku bangsa bisa jadi, atau agama itu keberagaman dalam agama, atau dalam bidang teknologi itu keberagaman teknologi-teknologi yang digunakan pada masyarakat itu bisa juga, atau bahkan ke antar golongan misalkan ada komunitas komunitas apa, nah seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk diferensiasi minat. Nah yang kedua itu ada diferensiasi kesiapan belajar. Yang di bawahnya ya Bapak Ibu ya. Nah di sini itu kesiapan belajarnya itu, jadi nanti ketika peserta didik telah memahami konsep keberagaman, itu nanti akan diseperti apakan. Lalu peserta didik yang yang sudah menguasai konsep keberagaman, namun ternyata belum dapat memberikan contoh yang nyata, nanti diperlakukannya seperti apa siswa tersebut. Atau bahkan yang ketiga ada peserta didik yang belum menguasai konsep keberagaman masyarakat, maka seorang guru itu harus memfasilitasi seperti apa. Nah itu dalam kesiapan belajar. Dan yang ketiga itu yaitu dalam profil belajar siswa. Ya, sebentar ya sayang ya. Nah di sini itu ada profil Pak Sudarno. Mohon maaf dikebawahin Pak Sudarno. Yang ini Ya. Lanjut Pak. Itu tadi sudah Pak. Yang Ke profil belajar siswa Pak. oh ini. Ya, nah dalam profil belajar siswa itu saya sudah mengkategorikan bahwa ternyata kecenderungan siswa untuk visual itu lebih banyak dibandingkan dengan auditory dan kinestetik. Auditory itu hampir tidak ada, dan kinestetiknya ada 4 orang, sedangkan visualnya itu ada 6 orang, Bapak Ibu. Nah, untuk produknya itu diberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan hasil karyanya, namun tetap dengan indikator-indikator penilaian yang jelas. Dan itu pun harus diberitahukan dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum anak-anak membuat suatu produk, itu kita beritahukan dulu indikator yang akan ditulis atau indikator yang harus ada dalam produk kalian itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi siswa sudah tahu nih, sudah merancang. Oh iya, kalau misalkan saya membuat seperti ini, berarti nanti ada yang kurang, seperti itu. Dan langkah lebih baiknya jika dibuatkan LKS, Bapak Ibu. Jadi nanti diberikan kepada siswa, nih indikator-indikatornya ketika kalian membuat produk itu harus ada seperti ini. Seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak ada unsur seperti ini, nanti akan ada nilai yang kurang atau dikurangi nilainya, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk prosesnya, untuk visual ini kita menampilkan video atau gambar seperti itu Bapak Ibu untuk memfasilitasi siswa-siswa yang kecenderungan untuk profil belajarnya itu visual, dan kecenderungan untuk kinestetiknya itu memberikan kepada siswa untuk senantiasa melakukan kegiatan fisik, seperti misalkan yang sering saya lakukan itu misalkan ayo siswa siapa nih yang bisa mengutarakan pendapatnya dengan menulis di papan tulis, misalkan seperti itu, atau mencatatnya di sticky note, nanti ditempel di papan tulis. Setelah itu nanti bergiliran siswa untuk membacakan hasil dari temannya tersebut. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini inspirasi mengenai metode pembelajaran yang dilakukan saya di kelas itu banyak sekali diinspirasi oleh kegiatan dari guru penggerak ini Bapak Ibu ya, oleh Pak Sudarno ya Bapak. Terima kasih banyak gitu, banyak sekali menginspirasi yang alhamdulillah saya terapkan juga dalam pembelajaran di dalam kelas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini untuk kesiapan belajar siswanya, seperti itu untuk pemetaannya. Nah kita lanjutkan Pak Sudarno, mohon maaf di selanjutnya itu ada contoh RPP-nya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh dari RPP, mungkin masih banyak kekurangan dari saya ya Bapak Ibu mengenai RPP ini, baik dalam segi isinya ya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi di rencana pelaksanaan pembelajaran ini
seperti biasa Bapak Ibu ya, kita mencantumkan identitas sekolah, lalu identitas mata pelajarannya seperti itu. Nah, di sini tujuannya ini RPP-nya untuk semester genap Bapak Ibu di di KD 3.4 ya. Di KD 3.4 di bab 4 kalau misalkan di dalam buku pembelajaran PKN. Ini tujuan dari pembelajarannya. Insya Allah saya akan menggunakan metode discovery learning Bapak Ibu ya untuk materi ini. Jadi peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini insya Allah akan membuat 2 pertemuan di dalam RPP ini, namun nanti ketika pelaksanaan mungkin akan lebih dari 2 pertemuan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan biasa ya Bapak Ibu, kita mengapersepsi dulu dengan salam, berdoa, memberikan motivasi juga seperti itu. Nah, biasanya saya di dalam pembukaan ini dengan menanyakan kabar kepada siswa, lalu bagaimana perasaan mereka gitu ketika akan memulai pembelajaran tersebut. Seperti itu. Dan yang kedua itu menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan. Yang ketiga itu menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini poin yang menyampaikan langkah-langkah pembelajaran adalah hal yang terkadang saya lupa gitu Bapak Ibu. Namun ini adalah penting disampaikan ketika dalam proses pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran kita tuh nanti bakal melalui proses yang seperti apa dan akan seperti apa. Seperti itu di dalam langkah-langkah pembelajaran ini. Nah, lalu masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti karena tadi dalam pemetaan proses pembelajaran siswa itu mereka lebih kecenderungan ke kinestetik dan ke visual. Akhirnya saya menampilkan gambar dan video keberagaman masyarakat Indonesia. Ini bisa dilihat di Canva ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya sertakan juga linknya. Nah, ini termasuk diferensiasi konten Bapak Ibu. Jadi kita memberikan karena profil belajar siswa tadi visual dengan kinestetik, kita memberikan atau kita memfasilitasi siswa agar siswa itu mencapai pembelajaran yang maksimal. Seperti itu. Ini termasuk diferensiasi konten dan isinya dalam kontennya juga disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Kalau tidak salah Bapak Ibu, saya di sini itu menampilkan beberapa suku, gambar suku bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, yang kedua itu peserta didik menanggapi gambar dan video yang ditampilkan guru melalui sticky note. Jadi ini salah satu cara untuk memfasilitasi siswa dengan pembelajaran kinestetik. Seperti itu. Dan setelah mereka menyampaikan tanggapannya dalam sticky note, lalu mereka tempelkan di papan tulis. Nah, setelah mereka menempelkan di papan tulis, nanti ada temannya yang membacakan tanggapan dari tulisan-tulisan yang ditempel di papan tulis tersebut. Nah, setelah itu lalu guru menyampaikan pembelajarannya mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti itu. Dan selanjutnya guru mendapatkan peserta didik mendapatkan pertanyaan berjenjang oleh guru terkait materi yang sedang disampaikan. Nah, jadi untuk mengetahui nih sejauh mana siswa sudah menangkap penjelasan dari guru, kita berikan pertanyaan atau guru berikan pertanyaan kepada siswa dengan pertanyaan yang berjenjang. Misalkan kepada siswa A, kita bertanya apa pengertian dari keberagaman? Misalkan seperti itu. Oh, ternyata siswa A belum bisa menjawab nih. Oh, berarti nanti kita bisa memetakan. Berarti siswa ini belum memahami mengenai ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu termasuk ke dalam diferensiasi proses. Jadi kita memfasilitasi siswa yang kita sekalian mencari tahu, observasi siswa, apakah siswa sudah memahami atau belum, dan nanti tindakan yang akan kita lakukan seperti apa. Nah, di sini ketika siswa belum memahami, maka akan saya jelaskan kembali, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih topik keberagaman yang akan diidentifikasi. Topiknya itu boleh suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan atau golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu ya, jadi kita harus menentukan indikator yang jelas terlebih dahulu agar
siswa terarah dalam mengerjakan produk tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan alangkah lebih baiknya nanti dibagikan LKS-nya seperti itu kepada siswa-siswa. Dan yang terakhir itu peserta didik membuat sajian dari identifikasinya. Jadi setelah beridentifikasi, mengidentifikasi kira-kira mereka lebih condong kemana, apakah mau ke diferensiasi suku atau ke agama atau ke ras atau bahkan golongan seperti itu. Nah, siswa juga diberikan kebebasan apakah membuat podcastnya atau PowerPoint-nya atau misalkan poster seperti itu. Itu berarti termasuk ke dalam diferensiasi produk. Dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu di sini juga telah melaksanakan nih proses-proses pembelajaran diferensiasi ini di dalam kelasnya Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan penutup Bapak Ibu, di sini peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Nah, ini juga adalah poin penting yang terkadang gitu dalam pembelajaran yang saya lakukan itu, kesimpulan ini tuh terkadang lupa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita usahakan untuk selalu di setiap pembelajaran itu harus ada kesimpulan yang diutarakan oleh siswa ya, selain untuk mengetahui bagaimana nih pemahaman siswa terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan yang kedua itu untuk kegiatan penutup, mendapatkan umpan balik dari guru dan informasi rencana pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Dan yang saya dapatkan juga Bapak Ibu dari program Guru Penggerak ini, khususnya dalam pembelajaran diferensiasi ini, bahwa guru-guru itu ketika setelah selesai pembelajaran itu diusahakan untuk meminta umpan balik kepada siswa gitu terkait pembelajaran yang telah kita laksanakan seperti itu. Bertanya apakah bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini, nanti siswa akan mengutarakan pendapatnya. Lalu bagaimana inginnya atau bagaimana nih apakah ada masukan untuk pembelajaran selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, umpan balik ini juga sangat banyak manfaatnya ya Bapak Ibu ya untuk perbaikan di dalam pembelajaran selanjutnya seperti itu, dan mendengarkan juga oh ternyata siswa itu lebih suka seperti ini, atau ternyata pembelajaran yang tadi saya sampaikan gitu ya Bapak Ibu, atau terlalu cepatkah ketika menyampaikan seperti itu. Jadi diusahakan untuk selalu bertanya umpan balik dari siswa seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk pertemuan keduanya, Bapak Ibu, untuk pertemuan keduanya seperti biasa, untuk pendahuluannya ya, Bapak Ibu menyampaikan pembukaan kelas, persepsi ya, lalu tujuannya dan langkah-langkah pembelajarannya. Nah, kegiatan inti di sini karena pertemuan pertama itu sudah peserta didik itu sudah membuat produknya. Nah, pertemuan kedua ini adalah untuk mempresentasikannya gitu di depan teman-temannya. Nah, namun di sini saya menyisipkan gitu. Ketika kadang-kadang kan kalau misalkan di dalam kelas gitu, ketika kita mau bertanya kepada peserta didik siapa nih yang mau tampil duluan, kadang-kadang kan mereka kamu aja duluan aja gitu, bahkan tidak ada yang mau duluan gitu, akhirnya guru yang harus menunjuk. Nah, namun di sini saya menyisipkan gitu salah satu permainan juga, mungkin ice breaking seperti itu ya Bapak Ibu ya, ketika dalam guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi siswa itu untuk mendapatkan urutan tampilnya itu akan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa dibaca ya. Peserta didik berdiri secara melingkar dan berjarak, lalu peserta didik menyepakati kelipatan angka yang diubah menjadi gerakan, kayak gitu. Nanti peserta didik menyebutkan angka secara bergiliran, lalu peserta didik mendapatkan angka kelipatan 3 harus memberikan suatu gerakan. Dan ini tuh nanti ketika peserta didik lain, ada yang kebagian angka kelipatan dari 3,
mereka harus mengulang gerakan dari gerakan yang pertama, seperti itu. Ketika peserta didiknya lupa gerakan yang pertama, berarti peserta didik tersebut maju dalam urutan pertama. Nah, ini saya lakukan itu untuk urutan pertama urutan tampil 1, 2, dan 3, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tidak lupa Bapak Ibu, dalam kegiatan inti juga saya menyisipkan penjelasan dari guru hal-hal yang akan dinilai saat presentasi. Jadi kadang-kadang siswa di saya tuh bertanya, Bu, kira-kira nanti yang mau dipresentasikan apa? Yang mau dinilai dalam presentasi itu apa aja? Seperti itu. Nah, nanti kita utarakan dulu, jelaskan dulu hal-hal yang akan dinilainya itu apa saja. Lalu peserta didik mempresentasikan hasil karya sesuai dengan urutan secara bergiliran. Ini termasuk diferensiasi produk, menampilkan produknya kepada siswa-siswanya. Dan tidak lupa Bapak Ibu, dalam kelas saya, khususnya kelas 7 itu kan masih terkadang itu masih agak malu gitu untuk menanggapi, mengapresiasi atau bahkan bertanya kepada teman sendiri gitu. Terkadang itu kan ya kok bertanya sih sama saya, nanti saya mau bertanya sama kamu lebih dari yang pertanyaan yang lebih sulit. Kadang-kadang kan siswa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu saya untuk bagi siswa yang bertanya aktif bertanya itu memiliki poin seperti itu. Jadi siswa itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan poin tersebut. Poin tersebut didapatkan dari menanggapi, mengapresiasi atau bahkan bertanya dan memberikan saran. Seperti itu terkait penampilan atau presentasi peserta didiknya. Nah, ini di dalam kemarin yang saya dapatkan dalam guru penggerak juga, ternyata dalam proses pembelajaran juga ada kompetensi sosial emosional. Nah, di sini saya sisipkan kompetensi hubungan sosial. Jadi melatih siswa agar mereka lebih dapat mengutarakan pendapatnya, menanggapi temannya atau bahkan memberikan saran kepada temannya terkait presentasi yang mereka bawakan, mereka presentasikan. Dan yang kelima itu peserta didik mempersilahkan untuk menilai temannya sendiri. Kayak seperti itu Bapak Ibu. Jadi selain guru menilai, saya juga mempersilahkan peserta didik untuk menilai teman-temannya yang tampil. Jadi nanti secara bergiliran untuk menilai temannya tampil tersebut. Namun memang harus ditekankan Bapak Ibu, terkadang itu siswa memang memberikan nilai yang besar-besar gitu ya, atau bahkan kecil-kecil gitu. Jadi saya tekankan ketika siswa akan menilai temannya tersebut harus secara objektif dan tidak diberikan nama. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah peserta didik mengamati penjelasan guru mengenai keterkaitan materi dengan hasil karya peserta didik. Jadi dijelaskan kembali keterkaitannya oleh guru, seperti itu. Nah, untuk kegiatan penutupnya, seperti biasa, menyimpulkan pembelajaran, lalu meminta umpan balik juga kepada siswa, dan menginformasikan pembelajaran selanjutnya itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu, guru menutup pembelajaran dengan berdoa. Seperti itu Bapak Ibu untuk penilaiannya. Di sini ada observasi terhadap sikap, lalu kognitifnya itu menggunakan kuisis, dan keterampilannya itu membuat dan menyampaikan hasil karyanya. Ada lembar pengamatannya juga Bapak Ibu. Mungkin di sini saya hanya mengambil sedikit ya mengenai kesabaran, lalu tanggung jawab, lalu responsif dan santun. Seperti itu untuk lembar pengamatan sikapnya. Lalu untuk penilaian presentasinya juga ada kemampuan berkomunikasi, lalu penguasaan materi dan penampilannya juga. Dan untuk penilaian produknya itu juga ada tampilannya, lalu ada kontennya, ada penggunaan bahasanya. Namun memang di sini mohon maaf Bapak Ibu karena saya belum membuat indikatornya untuk produk siswanya. Jadi saya belum dapat menampilkan indikator-indikator yang jelas terkait produk belajar siswa ini, hanya secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya. Yang ini penilaian rubrik di bawah Pak, mohon maaf, mengenai penilaian produknya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, mohon maaf jika dalam penyampaiannya
saya kurang maksimal, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dipersilakan Bapak Ibu jika akan ada ingin yang ditanyakan. Ya, terima kasih Bu Septi. Pak Hari sudah terbuka belum? Pak Hari, halo. Sepertinya live ini Pak Hari ini. Pak Kamal apa siapa teh? Pak Kamaludin. Pak Rio, bisa Pak Rio. Selanjutnya siapa? Pak Kamal ya? Pak Kamaludin. Nah, ini udah terbuka nih. Suaranya pada termute ini. Termute. Ya Bapak Ibu, demikian tadi penjelasan tentang RPP berdiferensiasi lengkap dengan bagaimana cara mengimplementasikan Bapak Ibu ya. Ada konten, produk, proses Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan yang mau sharing atau bertanya ya. Ini harusnya ada Pak Hari nih, Pak Harinya sepertinya ini atau Pak Dedi ya, Pak Dedi Karyana. Ini sepertinya. Tadi Pak Hari ada, Pak Budi ada Pak Budi. Oh gitu. Oh, udah. Pak Kamal, sudah. Ya, sudah itu. Ya, Pak Kamal, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Silakan Pak Kamal dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mungkin masih baru nih Pak di apa namanya di RPP diferensiasi. Cuma mungkin kemarin tuh Pak Budi meminta saya untuk memperlihatkan RPP yang punya saya. Mungkin tapi saya belum seperti Ibu Septi menjadi guru penggerak yang sudah menerapkan apa namanya RPP diferensiasi. Saya masih komponen tujuan, kegiatan inti dan penutup. Adapun penilaiannya hampir sama. Bisa ditampilkan Pak dengan Kamal. Septi. Ya. Ya, tampilkan aja Pak Kamal. Ya. Sudah terlihat belum Pak? Halo? Belum kali. Tunggu. Belum ada. Belum Pak. Kok susah ya? Ini udah dibuka belum ya presentasinya? Bapak klik yang itu, klik yang tanda panah. Iya, tapi nggak bisa. Buka dulu Pak, dibuka apa namanya filenya dulu, baru ini tanda panahnya ya. Nanti ada ini ya window ya, ada itu kebuka, baru diklik lagi gitu 2 kali. Kan nggak dikunci Pak, jadi Iya, Bapak ini yang you biasa. enter screen. Yang atas Pak, yang you enter screen, nah itu Bapak itu. Nanti kan ada warna biru tuh, Bapak klik lagi. Baru arahkan kursornya ke PPT yang Bapak buka gitu. Nah, Bapak Ibu sepertinya Pak Kamal juga terpental ini. Terpental semua. Pak Hari, sudah bisa bergabung kah? Pak Hari menghilang ini. Bu Septi, silakan dilanjutkan lagi Bu Septi, kalau masih ada.
Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah selesai Pak. Namun jika ada Bapak Ibu yang akan sharing mengenai pembelajaran ini, dipersilakan Bapak Ibu. Ini sepertinya ibu-ibu nunggu RPP dari Bu Septi semua ini. Minta dibuatin kayaknya. Iya Pak, betul. Pak Darno, boleh bertanya Pak Darno? Ya, siap Bu. Iya, mohon izin bertanya ke Bu Septi, Pak Darno. Ya, mangga. Ya. RPP yang diberikan oleh Bu Septi, saya lihat berarti itu untuk pembelajaran tatap muka, ini ya Bu Septi. Tapi saya ini hanya sering saya sudah pernah pembelajaran di keberagaman, materi keberagaman, kebetulan saya share sebuah video yang saya buat, kemudian anak-anak disuruh membuat resume, kemudian membuat tanggapan dari video tersebut. Nah, akan tetapi karena pada waktu itu belum tatap muka, maka anak-anak saya suruh untuk ini tuh. Nah, apakah yang sudah saya lakukan itu sebenarnya sudah sebagian termasuk kegiatan tadi yang RPP apa yang 3 itu yang penilaian dengan audio visual dan ya kinestetik itu sudah termasuk apa belum Bu? Karena untuk tatap muka kami pun berarti baru 50%. Kalau tahun kemarin sudah saya share video akan tetapi belum tatap muka gitu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Ibu mohon maaf tadi agak terputus-putus ya Bu ya. Saya ulangi. Ibu telah melaksanakan, Ibu membuat sebuah video, lalu video tersebut di-share kepada siswa-siswa. Nah, siswa-siswa tersebut diberikan tugas untuk menanggapi video yang Ibu share tersebut ya Bu ya? Ya, kemudian meresume apa hasil. Meresume hasil tapi dari hanya dimasukkan ke Google Classroom. Ya. Oh, begitu. Iya, Ibu. Jika dilihat, Ibu, video itu kan gabungan dari audio dan visual ya, Ibu ya. Itu ya, Bu ya. Iya. Nah, secara tidak langsung juga, Ibu telah memfasilitasi belajar siswa tersebut, Bu, menurut profil belajar siswanya. Seperti itu, Bu. Nah, untuk resumenya itu apakah Ibu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menulis saja atau misalkan dalam bentuk voice note, Ibu? Yang Bu Septi kemudian dimasukkan ke Google Classroom gitu. Ya. Nah, itu berarti semua saya harus membuat misalkan rubrik penilaiannya untuk 38 siswa gitu. Memilih mana yang kinestetik, mana yang audio gitu. Semua satu kelas berarti. Iya, betul Bu. Biasanya kalau misalkan untuk profil belajar siswa itu memang kita dilihatnya dari awal ketika awal-awal pembelajaran seperti itu Bu, ketika semester baru misalkan seperti itu. Nah, untuk melihat profil belajar siswa itu banyak cara-caranya Bu, bisa melalui kuesioner yang harus diisi kepada siswa atau misalkan observasi-observasi yang kita lakukan. Namun yang tadi Ibu sudah lakukan itu sudah termasuk diferensiasi Bu untuk memfasilitasi belajar siswa yang profil belajarnya visual dengan auditori. Seperti itu Bu, mungkin ya. Iya. Atau Bapak Ibu yang lain, apakah ada sharing mengenai pertanyaan dari Ibu Listia ini, Bapak Ibu? Ya, Ibu pengawas ya, Ibu Dwi, raise hand. Ya, mana Bu? Terima kasih Bu Septi. Saya ingin bertanya. Oh iya, sudah kok? Ya. Sudah kan?
Bu Septi, terima kasih sudah berbagi untuk teman-teman guru PKN ya. Yang ingin saya tanyakan Bu Septi, pengalaman awal Ibu mengembangkan RPP berdiferensiasi ini, ya, langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan dalam mengembangkan RPP berdiferensiasi ini? Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, hambatan atau tantangan apa yang Ibu rasakan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saat ini? Terima kasih, itu aja Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Ayo. Iya, sharing pengalamannya ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkah ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi ini memang yang pertama itu harus mengetahui dulu nih tentang minat siswanya ada di mana, lalu kesiapan belajarnya seperti apa, lalu profil belajar siswanya seperti apa. Nah, itu hal yang pertama saya lakukan gitu, seperti mengobservasi siswa atau bahkan bertanya langsung kepada siswa atau memberikan tayangan dan angket seperti itu Bu, untuk mengetahui oh ternyata siswa ini tuh lebih cenderung ke visual, siswa ini lebih cenderung ke auditory, siswa ini lebih cenderung ke kinestetik. Nah, setelah saya mendapatkan pemetaan siswa tersebut, saya kaitkan dengan materi yang akan dipelajarinya. Misalkan dari bab mengenai keberagaman ini, Bapak Ibu. Ternyata, oh berarti untuk siswa dengan visual, profil belajar visual, maka saya memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran itu harus ada gambar, misalkan seperti itu. Lalu untuk kinestetiknya berarti nanti harus ada proses-proses yang dilakukan secara fisik, seperti misalkan tadi menuliskan seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, lalu dikaitkan dengan materi-materi yang akan dipelajari. Seperti itu. Setelah itu lalu membuat struktur yang tadi di RPP, lalu yang akan ditekankan sebenarnya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu tidak harus adanya 3 diferensiasi tersebut gitu. Tidak harus adanya tidak semua harus ada atau 3-3-nya itu harus ada dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Namun memang dalam proses pembelajarannya, misalkan hanya mau menggunakan diferensiasi proses saja, berarti kita memfasilitasi siswa berdasarkan jenjang daya tangkapnya seperti itu, atau kesiapan belajar siswanya seperti itu. Atau misalkan kita memfasilitasi siswa diferensiasinya dalam segi produk saja seperti itu. Jadi kita memilah-memilihnya di situ yang terkadang memang itu menjadi tantangan yang cukup sulit juga bagi saya gitu, Ibu, untuk merancang pembelajaran diferensiasi ini seperti itu. Nah, setelah tadi mengetahui nih ketika kita mau akan seperti apa, apakah yang diambil itu mau diferensiasi proses atau diferensiasi produknya atau diferensiasi kontennya seperti itu, baru nanti kita membuat rancangan atau RPP yang kita sesuaikan dengan materinya dan dengan kondisi keadaan siswanya. Seperti itu, Ibu. Untuk kendalanya atau tantangannya memang terkadang saya sedikit ragu gitu ya, Ibu, untuk apakah ini cocok nggak ya, misalkan diterapkan dalam metode pembelajaran ini, atau benar tidak ya gitu. Saya sudah melakukan diferensiasi proses ini gitu terkait terhadap siswa-siswa saya seperti itu. Jadi terkadang itu memang adanya kebingungan, sedikit kebingungan untuk menerapkannya, Bu, seperti itu. Kebingungan apakah sudah benar atau belum atau seperti apa gitu. Terkadang yang saya khawatirkan itu seperti itu, Bu. Untuk tantangannya ya, Bu ya. Terus apakah ini tuh nanti bisa nggak ya diterapin di materi ini seperti itu, Ibu, untuk tantangannya. Ya Bu, mungkin seperti itu Bu Dwi. Iya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, tentunya langkah-langkah kita mengembangkan RPP berdiferensiasi diawali dari tadi memetakan dulu kompetensi, kemudian
minat anak-anak itu, minat bacanya, minat belajarnya, belajar dengan apa. Sehingga kita akan menentukan proses pembelajaran menyesuaikan dari anak kita, tidak mengikuti keinginan kita, tetapi ikuti bagaimana anak-anak di kelas kita. Keberagaman anak-anak kita layani dengan kita menetapkan bentuk pembelajaran seperti apa. Ya, tetap merdeka belajar dalam koridor-koridor, prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh guru, yang dirancang oleh guru, gitu ya. Kontennya bisa ditentukan mengikuti KD-KD yang ada di mata pelajaran kita, kemudian kegiatannya, penugasan apa yang akan dihasilkan oleh anak-anak kita, maupun prosesnya. Jadi kita memahami semuanya, tidak semua kita samakan prosesnya, kemudian langkah-langkahnya tanpa memperhatikan bagaimana minat belajar anak-anak kita, bagaimana gaya belajar anak-anak kita. Keberagaman itu selalu ada dimanapun kita berada, apalagi di dalam kelas kita. Sehingga betul sekali ya Bu Septi ya, layani mereka dengan gaya kita. Ikuti dengan tata kelola pembelajaran yang sesuai. Mungkin itu tambahan. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih Bu Dwi. Ya, Pak Hari sudah bisa bergabung lagi ya, Pak Budi Hari. Nah, ya Pak Darno. Siap. Ayo sekarang nih. Terpental tadi ya. Oke, silakan Pak Hari, dilanjutkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Pak Sudarno yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan Forum Komunikasi MGMP PK, ya kan. Kemudian yang terhormat Pak Haji Fala Effendi, yang terhormat Ibu Dwi Yusmiarsi yang sudah bergabung dan mendampingi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Ketua MGMP wilayah atau pengurus di wilayahnya masing-masing, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru PPKN hebat semua di Kabupaten Bogor. Ya mohon maaf, saya baru bisa bergabung lagi ini. Tadi sebetulnya dari awal sudah bisa bergabung, kemudian ada kendala di notebook, gitu kan. Akhirnya saya pindahin ke laptop, ya kan. Begitu di laptop udah bisa berjalan, HP-nya yang mati itu sampai habis pulsanya. Kalau pulsanya masih banyak Pak, jadi kebetulan ini apa mati sampai sekarang juga masih mati gitu. Kemudian disambung pakai ya internet yang lain gitu. Ya mohon maaf saya tadi tidak menyimak pemaparan Bu Septi ya kan secara jelas ya karena ada banyak problem atau gangguannya. Tapi saya yakin apa yang disampaikan oleh Bu Septi sudah menjadi kejelasan bagi kita tentang RPP berdiferensiasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Septi ini akan menjadi gambaran kita dalam pembuatan RPP nantinya. Ya karena untuk RPP berdiferensiasi ini saya yakin masih menjadi hal yang baru bagi Bapak Ibu. Tapi bagi Bapak Ibu yang mengikuti guru penggerak atau sekolah penggerak, ini merupakan sesuatu yang menjadi tantangan dan sudah mulai diterapkan. Ya kalau kita lihat di informasinya bahwa untuk penerapan RPP baru itu sudah dilaksanakan oleh 2.500 sekolah di Indonesia, ya kan, dan nanti akan diikuti atau disesuaikan dengan sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itu, forum ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk saling berbagi, saling belajar, untuk saling sharing. Kalau kita perhatikan untuk kegiatan di RPP yang baru atau diferensiasi ini, hanya beberapa orang yang tentunya sudah
mendapatkan atau mempraktekkan, diantaranya Bu Septi sebagai calon guru penggerak, kemudian beberapa sekolah penggerak. Harusnya memang yang mengisi itu Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak atau sekolah penggerak, sehingga mereka lebih siap. Nah, sebetulnya kalau kita lihat untuk pemateri hari ini, Bu Septi itu mengisi kelas 7. Bu Septi kebetulan sudah menjadi calon guru penggerak, artinya sudah memahami apa yang harus dikerjakan dan dilaksanakan. Kemudian untuk kelas 8, kebetulan mau nggak mau saya yang harus membackup gitu. Padahal saya belum tahu persis tentang RPP diferensiasi itu. Ya kan? Terus yang ketiga yaitu untuk kelas 9, yaitu Pak Kamaludin. Pak Kamaludin ya sebetulnya juga belum menjadi guru penggerak atau belum sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah Pak Kamaludin mau menyampaikan dan mau berbagi ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi ya semangat kita bersama untuk saling belajar dan saling berbagi. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Yang membedakan adalah bahwa Bapak Ibu sudah pernah menerima dan mempraktekkan, sementara sebagian belum mempraktekkan. Oleh karena itu, mohon nanti bimbingan atau arahan. Kebetulan di sini ada Pak Haji Pala, kemudian ada Bu Dwi, ya kan? Kemudian ada calon pengawas kita Pak Rio untuk saling berbagi ilmunya atau saling sharing. Ya, untuk RPP diferensiasi langsung saja ya kan. Khawatirnya nanti kuotanya habis saya atau internetnya gangguan lagi gitu ya. Akan saya coba share gitu dulu ya. Maaf Bapak Ibu ya sebentar. Bagus, kenal bagus. Bagus, benar bagus. Ngopi dulu, bagus, ngopi dulu. Ini serius. Pak Dedi kasih kopi dulu, bagus. Air dibayur tuh, air teh. Maaf sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, tenang aja Pak. Sukabumi hujan nih Pak, Sukabumi hujan gede. Alhamdulillah di Jakarta belum. Belum ya. Apa lah? Iya siap. Belum. Sini hujan Pak lu nih, geladak-geleduk ini udah besar nih. Itu bagus, kenal bagus. Pak Amir, Damang Pak Amir. Serius muka anak Bingung bagusnya kehujanan sih karena. Kayaknya hujan tuh di Pak Agus tuh. Belum bisa Pak Budi, belum bisa tampil. Kamal siapa Kamal?
Coba helanya coba. Tadi Pak Kamal udah mulai share, tadi bisa ya? Bisa. Udah masuk belum Pak? Nah, sudah tuh. Ya, Ini Bapak udah. Ibu, berarti Ya, Pak Pak Kamal dulu ya. Oke, siap. Silakan Pak Kamal. Lanjut Pak Kamal, lanjut tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf tadi mental karena dengan jaringan. Kepada yang terhormat Ibu Ibu pengawas, Bapak pengawas, beserta dengan guru-guru PPKN Kabupaten Bogor. Juga terima kasih kepada Pak Sudarno yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi RPP saya. Nah, untuk pembuatan RPP ini saya mengikuti 3 komponen, masih ada tujuan, kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Ya. Di ujian pembelajaran satu mungkin ya bisa dari materi pokoknya kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Halo, masih kedengaran Pak? Halo? Masih. Lanjut Pak. Lanjut Pak Kamal, bagus. Materi pokok. Nah, di sini kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Salah satunya adalah menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus yang keduanya adalah mengutamakan sikap toleransi, memahami makna persatuan dalam kebangsaan, menjelaskan persatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, menganalisis permasalahan yang muncul, dan seterusnya. Media pembelajarannya saya biasanya menggunakan fasilitas internet gitu ya, dengan menggunakan media pembelajaran YouTube gitu. Nah, adapun medianya yang dibutuhkan mungkin laptop ya, LCD beserta dengan jaringan internet. Adapun sebagai acuannya saya masih tetap menggunakan sumber buku belajar PPKN ya. Di kegiatan intinya saya melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa, mengikuti mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik, menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh atau tujuan dan manfaat yang dipelajari dari makna persatuan dalam kebangsaan. Yang keempatnya yaitu menjelaskan hal-hal yang dipelajari, kompetensi yang dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Nah, ini kita serahkan, mungkin di materi sebelumnya saya akan menanyakan kira-kira metode apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Pada kali ini mungkin saya akan PBS ya, Problem Based Learning gitu, Project Learning. PBL. Terus kita melakukan pertama mungkin dari kegiatan literasinya, anak-anak itu membaca materi persatuan dan kesatuan ataupun melihat video pembelajaran yang ada di YouTube gitu. Baik saya yang membuat ataupun saya melihat video YouTube dari guru yang lain yang membuatnya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah apa yang ada di video tersebut. Nah, untuk kolaborasinya, teman-teman siswanya itu bertukar informasi tentang materi persatuan dalam kebangsaan. Untuk komunikasinya, peserta didik mempresentasikan hasil dari mereka mengumpulkan informasi dari video tayangan tersebut untuk dikemukakan dalam bentuk kelompok. Terus untuk kreativitasnya,
yaitu tadi menyimpulkan materi makna persatuan dan dalam kebangsaan. Untuk penutupnya, saya akan mungkin di sini saya bikin peserta didik itu merangkum atau simpulan pembelajaran dari tadi poin-poin yang telah mereka pelajari. Terus yang keduanya, guru juga menyimpulkan dari poin-poin yang ada dalam pembelajaran untuk refleksinya. Adapun penilaian hasil pembelajarannya, saya menilai 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Di sini saya menggunakan penilaian pengetahuannya dengan menggunakan quizzes. Jadi anak-anak sudah bisa memotret barcode-nya, sudah langsung nge-link ke soal quizzes. Untuk keterampilannya mungkin di sini untuk pertemuan pertama saya membentuk kelompok untuk anak-anak memperagakan tarian daerah secara berkelompok dari pembelajaran video sebelumnya. Terus yang penilaian sikapnya, saya akan melihat atau melatih sikap mandiri, tekun, teliti, dan bertanggung jawab atas proyek yang telah diberikan oleh guru. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mangga, Pak. Oke, terima kasih Pak Kamal yang sudah share ya. Bapak Ibu, sepertinya Pak Hari ini lagi ya terpental terus ya situasi di daerah Tanjung Sari mungkin tidak bersahabat. Bapak Ibu, sebuah ini ya satu nih, ada ilmu satu nih buat mengenali gaya belajar Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu buka kameranya semuanya, satu aja. Buka kameranya. Yuk tangan kita di atas semuanya. Ini tangan kita. Yuk tangan kita gini. Ya semuanya ya, satu nih. Ini cara mudah mengenali gaya belajar Bapak Ibu. Ya semuanya ya. Ayo kita serempakkan bareng-bareng. Langsung kita klepkan gini Bapak Ibu. Set. Ayo siap. Ya. Oke Bapak Ibu jujur ya. Jempol yang di atas, yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Nah, ada yang kanan yang kiri? Kanan. Yang kanan. Oke. Bapak Ibu ya, ini untuk para siswa nih mengenai gaya belajar. Kalau jempolnya yang di atas yang kanan, yang nyaman yang di kanan, itu jangan dirubah ya, jangan dirubah. Berarti Bapak Ibu lebih condong kepada otak kiri Bapak Ibu. Otak kiri ya, otak kiri. Kalau jempolnya yang di atas itu adalah yang kiri, berarti Bapak Ibu lebih condong pada otak kanan. Dibalik Bapak Ibu ya. Ini lebih nyaman mana Bapak Ibu? Tatkala begini tadi, jangan dirubah. Sat. Nah, nyaman mana nih? Kanan. Yang kanan. Nah, yang kanan. Berarti Iya. Bapak Ibu cenderung kepada otak kiri. Bapak Ibu otak kiri, tahu kan? Otak kiri adalah analisis, rasional, berpikir kritis ya, seperti itu. Kebalikan, otak kanan adalah untuk hiburan, kreasi, bersenang ya, biasanya musik, nah, dan sebagainya. Jadi dengan cara begini, Bapak Ibu bisa mengenali dengan cepat siswanya gimana nih, kita kelompokkan dulu. Set, otak kiri, otak kanan. Nah, nanti baru dipisahkan, disekat di kelas. Itu Bapak Ibu ya. Ini salah satu mengenali gaya belajar yang lebih singkat, lebih mudah. Setelah itu nanti Bapak Ibu baru memberikan apa ini? Kalau misalnya dia condong kepada otak kirinya, berarti wah ini suka matematika nih, ini suka IPA nih, ini suka yang belajar. Yang satu lagi suka yang kreatif, suka yang apa namanya, yang nyanyi-nyanyi, yang ini. Nah gitu Pak Ibu ya, seperti mengenali gaya. Tapi nanti Bapak Ibu sambil berjalan harus mengenali satu-satu karakteristik peserta didik ya. Oke Bapak Ibu ya, dari Bu Septi sudah nggak ada tambahan nih. Dari Pak Kamal, Pak Hari muncul lagi nih. Pak Budi, halo, mau tampil nih. Hilang-hilang terus ya, Pak Budi ya. Coba sekarang. Iya Pak, terputus-putus nih. Oke, coba sekarang kalau mau ini apa namanya menampilkan sekali lagi coba bisa nggak untuk share screen-nya?
Mudah-mudahan bisa. Bapak Ibu, untuk RPP-nya yang diberikan oleh Pak Hari ke kami ya, sudah sebagian saya share Bapak Ibu ya. Nanti disilahkan disesuaikan saja. Tapi memang intinya Bapak Ibu, buat RPP itu memang tidak boleh sama. Setiap sekolah dengan Merdeka Belajar, dengan kurikulum yang baru, dengan konsep pembelajaran yang berbeda-beda, ada yang mengenali profil siswanya, kemudian minat, bakat, dan itu ya semuanya, maka nggak boleh sama RPP-nya Bapak Ibu ya. Pasti berbeda dengan Merdeka Belajar sekarang. Kan kemarin UAS-nya juga beda-beda soalnya ya, seperti itu. Silakan Pak Hari. Oke, sepertinya ada kendala sinyal nih. Atau Bapak Ibu yang lain di manapun berada ya yang ingin ditanyakan lagi. Bu Septi ada permainan nih. Ada permainan lagi nggak Bu Septi? Mau bertanya Pak Dano? Hah? Mau tanya Pak Dano? Oh, bukan Bu Septi nih yang mau nanya. Mau nanya ke Pak Septi. Oh ya, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Khusus wabarakatuh. untuk Bu Septi ini sangat tertarik sekali dengan yang disampaikan tadi. Karena kebetulan kita juga baru mendengar lagi sekarang ini mengenai RPP multivalensi ini. Setelah menyimak tadi paparan dari Bu Septi, kalau RPP-nya itu hampir sama saja ya dengan RPP yang biasa ya Bu. RPP. Hanya kalau tadi kan untuk kalau saya perhatikan sepertinya sebelum penyusunan RPP itu dibentuk, kita kan harus tahu dulu minat siswa untuk membedakan minat siswa yang ada di kelas kita. Dengan demikian bisa saja barangkali di dalam satu sekolah pun dalam berbeda kelas bisa berbeda RPP, begitu ya Bu? Atau bisa disamakan saja? Satu aja. Ya Pak. Baik Pak, izin untuk menjawab ya Pak ya. Untuk RPP memang disesuaikan dengan kondisi kelasnya Pak. Atau misalkan kalau kondisi kelas 7A dengan 7B ternyata lumayan mirip nih Pak. Nah itu bisa digunakan juga. Tapi mungkin ada dimodif sedikit-sedikit Pak. Seperti itu untuk RPP-nya Pak. Ya. Jadi ada modifikasi menyesuaikan dengan kondisi kelasnya seperti apa, minat belajarnya seperti apa, lalu kesiapan belajarnya seperti apa. Tentunya setiap kelas itu kan memiliki ciri khasnya masing-masing ya, setiap siswa itu memiliki keunikannya masing-masing seperti itu. Namun ketika mendapati misalkan siswa 7A itu hampir sama dengan 7D misalkan seperti itu. Nah, itu boleh digunakan juga, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin. Jadi dengan demikian kan yang namanya juga RPP ya, RPP itu kan rencana. Berarti kalau begitu bukan rencana lagi kalau sudah ada actionnya. Berarti kalau begitu ada RPP revisi setelah kita mengobservasi di kelas tersebut, gitu ya Bu? Ya. Atau bisa direncanakan terlebih dahulu atau sama sekali RPP tersebut belum dibentuk, belum dibuat, hanya baru gambaran garis-garis besarnya saja untuk penyusunan RPP. Bagaimana Bu? Iya, biasanya saya seperti ini Pak, untuk semester 2 ini biasanya saya menyusun dulu Pak. Jadi kira-kira ini mau dibuat seperti apa nanti pembelajarannya secara garis besar dulu. Nah, ketika akan memasuki kelas atau ketika sudah memasuki ajaran baru saya nanti membuat RPP-nya seperti itu. Pak, nanti setelah itu akan ada revisi Pak. Seperti itu. Jadi misalkan saya sudah membuat nih Pak RPP untuk pertemuan sampai pertemuan ke-8 misalkan seperti itu. Oh ternyata dalam tengah-tengah itu ada revisi. Nah nanti di sana direvisikan. Seperti itu Pak. Ya barangkali untuk semester kedua peserta didik sudah kita ketahui dari minat dan bakat sebagainya. Tapi untuk yang semester 1 barangkali terutama yang kelas 7 yang baru masuk ke SMP mengobservasinya apakah bisa saja barangkali dari kegiatan MPLS atau kegiatan apa saja. Dan kita barangkali kita tidak bisa hanya satu mata pelajaran saja, ya bisa berkolaborasi dengan mata-mata pelajaran yang lain, begitu ya Bu? Iya, betul Pak. Iya, jadi bisa berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain Pak. Jadi terkadang saya juga suka bertanya dengan guru-guru yang lain, bagaimana nih kelas ini, bagaimana seperti ini, siswa ini bagaimana. Nah, seperti itu. Itu juga bisa menambah pengetahuan kita mengenai karakteristik
yang ada pada siswa. Nah, untuk kelas 7 yang semester awal memang itu agak lama Pak untuk mengobservasinya seperti itu, sampai ada pertemuan keberapa itu. Sampai sekarang juga sih sebenarnya saya masih mau observasi Pak. Jadi masih belum yakin, tapi kalau misalkan dalam proses pembelajaran memang yang tadi tipe-tipe visual, audio maupun kinestetik itu kan memang sudah bergabung ya ketika dalam proses pembelajaran memang, namun dalam prosesnya siswa itu memang memiliki kecenderungannya salah satu gitu, tapi dalam proses pembelajaran memang ketiga itu tuh menyatu gitu Pak dalam proses pembelajarannya, seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Bu Septi, dan ini barangkali kepada teman-teman yang lain yang biasa melihat dan mendengar dan melihat menunggu hasil dari Pak Sunadi, yang biasa nunggu siaran dari Pak Sunadi tentang LPP, ini barangkali bisa diperbaiki seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Septi. Dalam satu kelas dalam satu sekolah pun bisa berbeda-beda RPP, apalagi berbeda sekolah. Ya Pak Darno, itu aja. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Dedi. Bapak Ibu yang dari sekolah penggerak, adakah di sini yang sudah membuat CP-CP itu, capaian pembelajaran? Ayo Bapak Ibu, itu hampir mirip-mirip sama itu. Ya. Yang kelas 7 dulu ya, yang sekolah penggerak. Tidak adakah? Harusnya ada, di negeri ini ada sekolah penggerak yang banyak ini. Sekolah ya, penggerak Pak, tapi saya ngajar kelas 9 Pak, jadi jadi belum terjun langsung gitu Pak untuk yang kelas 7-nya. Betul, sementara kan kelas 7 dulu ini digarap. Iya, betul. Oh, yang Bu Umi yang kelas 7 siapa di Sumpulang? Bu Suswati Pak. Oh, nggak hadir ya? Lagi sakit Pak, hari ini nggak hadir. Oh, iya. Iya. Ya, Bapak Ibu sekolah yang lain ya, yang sekolah penggerak biasanya ya itu sebenarnya bersama ininya. Ya, yang ada CP ATP. Ya. Barangkali Bu Umi ada pengalaman di kelas 9 juga barangkali. Kan belum diterapkan, Mbak. Kelas 9 belum. Ya. Ya, silakan Bu Umi. Bu Umi ya silakan. Kalau di kelas 9 saya juga mau tanya nih sama Bu Septi, apakah yang saya buat itu sudah termasuk atau belum gitu. Itu dalam produknya biasanya Bu Septi saya memberikan yang berbeda gitu. Misalkan kemarin saya membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saya minta produknya itu siswa bisa mengambil contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka lewat media sosial. Kan salah satu ciri dari Pancasila sebagai ideologi terbuka kan bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi. Nah, kemudian hasil produknya itu ternyata anak sudah banyak bervariasi gitu. Ada yang mengambil dari Instagram, ada yang mengambil dari dari Facebook gitu. Kemudian dari YouTube, dari TikTok seperti itu. Apakah itu sudah masuk Bu? Gitu. Ya, baik Bu. Menurut pendapat saya itu sudah masuk Bu kepada pembelajaran diferensiasi. Seperti itu, karena kan ada beragam ya Bu ya, beragam media yang digunakan oleh siswa gitu, dan itu tuh sesuai dengan minat siswa. Biasanya kan siswa ada yang minatnya menggunakan Instagram, ada atau bahkan menggunakan Twitter ada. Nah, itu berarti sudah memfasilitasi terhadap minat dari siswa tersebut Bu, pembelajarannya. Seperti itu Bu. Mungkin Pak Darno bisa mengkonfirmasi kembali Pak Darno. Ya Bapak Ibu. Jadi inti Bapak Ibu ya pembelajaran nanti mungkin Bu Dwi menambahkan ya. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu, kita sebagai pendidik Bapak Ibu ya, sebagai guru itu memang benar-benar melayani siswa setulus hati Bapak Ibu. Jadi pelayanannya prima gitu ya. Kita layani semua peserta didik, apapun bentuknya, apapun warnanya, siapa dia, apapun, nggak memandang, nggak bisa dibeda-bedakan, termasuk yang inklusi sekalipun Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu memang kalau kita tidak bisa mengenali dari awal seperti apa peserta didik kita ya yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu kalau ngajar, yaitu jangan apa mau kita Bapak Ibu, kita ikutin apa kebutuhan siswa, bukan
jangan ada apa yang ada di pikiran kita, jangan memaksakan apa yang ada di pikiran kita. Pikiran kita maunya begini gitu. Jangan begitu. Itu menurut di program guru penggerak itu adalah cara pembelajaran lama, teori lama Bapak Ibu ya. Jadi kita itu melayani apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh siswa kita. Seperti itu ya. Jadi apa-apa yang diinginkan oleh siswa, kita catat dulu maunya apa. Jadi memang di program penggerak itu kebanyakan pendekatannya secara psikologi dulu Bapak Ibu. Jadi mengenal psikologi perkembangan. Ya, perkembangan kelas SMP itu perkembangannya adalah bermain, masih bermain. Dan memang di kelas 8 kan remaja Bapak Ibu ya. Di fase remaja itu kan kita pernah remaja juga Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyalahkan siswa Bapak Ibu. Kan kita dulu juga pernah begitu. Setiap manusia itu pasti mengalami fase-fase itu. Anak-anak balita, anak-anak, remaja, dewasa dini, kemudian seperti itu sampai ketua ya. Nah Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan anaknya. Kenapa kok mengikuti fase remaja dulu, nggak boleh begitu. Karena memang itu udah menjadi kodrat Bapak Ibu ya, setiap perkembangan itu dilalui itu semua ya. Jadi intinya Bapak Ibu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kehendak kita tuh nggak boleh. Saya pengennya begini, anak itu tertata rapi, begini, terus materinya tersampaikan. Kan sekarang nggak berbasis pada, nanti tuh KI akan hilang ya kalau nggak salah nanti. Kemudian kita menyusun namanya capaian pembelajaran, apa yang dicapai, kemudian nanti bisa include berbagai materi kelas 7, 8, 9 itu bisa digabung gitu ya, capaiannya apa, sehingga setiap sekolah kan berbeda-beda ya. Jadi pada intinya kita itu melayani yang beragam, bukan yang berbeda ya. Jadi beragam itu bermacam-macam, tapi menjadi warna-warna pelangi yang indah gitu intinya gitu ya. Jadi seperti bunga-bunga di taman itu kita aktifkan warna kuning, warna biru, warna merah, warna apa gitu ya. Nah itu memang jadi tugas kita. Ya memang sungguh berat sebenarnya. Tapi ingat kita sebagai fasilitator, bukan sebagai yang khusus berceramah untuk memberikan materi. Bukan begitu. Kita kan fasilitator. Jadi moda yang ada di anak-anak kita aktifkan Bapak Ibu ya. Itu sudah kodrat ya. Seperti itu. Kan banyak siswa-siswa yang yang berkebutuhan khusus ya Bapak Ibu, yang inklusi sekalipun, tunarungu, kemudian tunadaksa, tapi mereka punya kelebihan ya. Mereka nggak mendengar Bapak Ibu, tapi narinya hebat Bapak Ibu ya. Mereka nggak bisa mendengar, tapi membuat kerajinannya oke ya, pencipta lagu. Nah seperti itu. Jadi itulah mungkin Allah Tuhan ya, itu sudah memberikan di satu kelemahan ada kelebihan ya. Nah Bapak Ibu nggak boleh memaksakan gaya Bapak Ibu gitu, intinya begitu di kelas ya. Mari kita mulai sekarang dirubah lah ya. Ya mungkin ya kita maklum ya, saya dan teman-teman semua ya, mungkin udah usia 50 ke sana menggunakan kurikulum yang zaman Belanda mungkin ya, zaman dulu gitu ya. Kadang-kadang ya harus kalau udah inginnya kan tertib, inginnya ini terlihat santun, terlihat ini gitu. Padahal mereka mungkin punya cara gaya belajar, mungkin sambil membuka HP gitu ya. Nah, kan dulu kan kita pernah dilarang untuk membuka HP juga ya. Sekarang nggak ada larangan seperti itu, boleh. Silahkan aja kontrol yang bagus ya. Mungkin karena ini di MGMP PKN ya, ada norma, ada budi pekerti, ya mungkin itu yang dikhawatirkan oleh orang tua. Padahal yang dikhawatirkan itu juga nggak ada kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Kekhawatiran itu pikiran kita, mungkin pola kita tersetting dengan kurikulum yang dulu kita nikmati di sekolah dulu itu seperti itu ya. Sementara sekarang berbeda ya. Ya di dalam agama, khususnya agama kita Islam ya kan, didiklah anak kita itu sesuai dengan zamannya gitu ya. Mungkin di agama-agama lain juga sama ya, mengikuti perkembangan gitu ya. Barangkali itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Dwi dia nambahkan. Oh, sudah ada lagi. Masih termute, Bu. Sudah cukup saya pikir, Pak. Oh ya. Okay. Yang penting terus belajar dan belajar aja kita semuanya. Iya Bu, ini mau dimaklum karena di guru PKN ini memang hanya satu nih Bu Septi, nggak banyak. Iya. Saya, Bapak Ibu, kita berharap Bapak Ibu kalau ada program penggerak ikut Bapak Ibu ya, guru penggerak itu ada angkatan. Ikut nanti angkatan berikutnya, angkatan 5 kita nggak ada Kabupaten Bogor, nanti angkatan berikutnya mudah-mudahan ada. Terutama yang usia di bawah 50 memang dibatasi. Kalau di atas 50 nggak bisa emang.
Iya. Iya. Jadi kita kalau yang di atas 50 ya mungkin ikutin aja Pak Ibu ya perkembangan, perubahan gitu ya. Jangan merugi, ada kesempatan gitu loh. Ya. Baik Bapak Ibu, Pak Hari juga sudah ini ya karena sudah cukup ya, dan Pak Kamal juga ya. Terima kasih Bu Dwi telah bergabung, Pak Kamal, Pak Hari, dan Bu Septi ya. Bu Septi terima kasih, jangan bosan nanti berbagi lagi buat teman-teman. Iya. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah ya acara ini supaya berkah ya. Kita tutup dengan sama-sama. Kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu lagi untuk besok. Jadwalnya mampu BK ya. Sama, BK ini juga nggak ada guru, nggak sama sekali Bu Dwi, sama sekali nggak ada. Berarti ngambil yang di sekolah penggerak aja Pak? Ya, tapi nanti oleh Pak Dinar nanti teman ketua MGMP-nya Bu nanti. Materinya di share ya Bu. Ya ada Bu, itu sudah saya ya. Bapak Ibu Materi bisa. tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Darno. Siap, yuk. Terima kasih Pak Darno. Akhiri ya. Terima kasih Pak Sudarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Dadah. Jadi satu laptopnya dipakai nge-Zoom yang lain.